Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Langitan, hari ini kami akan menyuguhkan materi yang mengiringi aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih telah setia untuk selalu mengikuti channel ini dan menjadi inspirasi bagi kami. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, serta senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Suara Langitan, menikah merupakan anjuran dalam agama Islam. Selain memperoleh keturunan, menikah juga menghindarkan diri dari segala perbuatan zina, serta membuat hati menjadi tenang dan tentram. Anjuran menikah itu termaktub dalam Al-Quran, Surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan terkait ayat tersebut. Seandainya Allah menjadikan semua Bani Adam terdiri dari laki-laki dan menjadikan pasangan mereka dari jenis lain yang bukan dari jenis manusia, misalnya jin atau hewan, maka pastilah tidak akan terjadi kerukunan dan kecenderungan di antara mereka, dan tidak akan terjadi pula perkawinan. Bahkan sebaliknya, yang terjadi adalah saling bertentangan dan saling berpaling. Seandainya mereka berpasangan bukan dari makhluk sesama manusia, termasuk di antara rahmat Allah yang sempurna kepada anak-anak Adam ialah Dia menjadikan pasangan atau istri mereka dari jenis mereka sendiri, dan menjadikan rasa kasih sayang di antara pasangan-pasangan itu. Karena ada kalanya seorang lelaki itu tetap memegang wanita karena cinta kepadanya atau karena sayang kepadanya, karena mempunyai anak darinya, atau sebaliknya, karena si wanita memerlukan perlindungan dari lelaki atau memerlukan nafkah darinya, atau keduanya saling menyukai, dan alasan lainnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Rasulullah SAW pun menganjurkan umatnya untuk menikah, sebab menikah sekaligus mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan bukan golongan dari umat Nabi Muhammad SAW orang yang benci akan menikah. Dari Anas radhiyallahu an bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi SAW bertanya kepada istri-istri Nabi mengenai amalan beliau yang tersembunyi. Maka sebagian dari mereka pun berkata, "Saya tidak akan menikah." Kemudian sebagian lagi berkata, "Aku tidak akan makan daging." Dan sebagian lagi berkata, "Aku tidak akan tidur di atas kasurku." Mendengar ucapan-ucapan itu, Nabi SAW memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian beliau bersabda, "Ada apa dengan mereka? Mereka berkata begini dan begitu, padahal aku sendiri sholat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa saja
yang membenci sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan tips bagi pemuda yang belum mendapatkan jodoh agar tidak terjerumus ke dalam dosa dengan berbuat aniaya terhadap diri sendiri maupun perbuatan zina. Tips yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yakni berpuasa dan mengerjakan amal baik untuk meredam gejolak hawa nafsu dan bisa segera mendapat pasangan hidup. Dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumah tanggaan, kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." Hadis riwayat Muslim. Perihal doa meminta jodoh patut dipanjatkan bagi mereka yang hingga kini belum mendapatkan pasangan hidup. Mereka yang ingin segera menikah dan dipilihkan pasangan yang baik untuk menjalani biduk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, juga perlu berdoa meminta jodoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa meminta jodoh pun dipanjatkan para nabi. Mereka berharap diberikan pasangan hidup dan keturunan untuk meneruskan risalahnya. Berikut ragam doa meminta jodoh dari para nabi dalam Al-Quran yang bisa diamalkan agar bisa segera mendapatkan pasangan hidup. Pertama, doa Nabi Musa dalam surah Al-Qasas ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sungguh aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Doa ini dibaca Nabi Musa alaihissalam saat keluar dari Mesir untuk berangkat ke suatu daerah yaitu Madian. Dalam perjalanannya, Nabi Musa alaihissalam kelelahan dan bersandar di pohon besar. Saat sedang beristirahat, ada dua gadis yang sedang berupaya mengangkat batu besar yang menutupi lubang sumur dengan maksud untuk memberi minum kambing gembalaannya. Melihat kejadian itu, Nabi Musa alaihissalam bangun dan membantu dua gadis itu dengan mengangkat batu besar. Seketika itu, mengucur 12 sumber mata air. Dan semua suku yang mengantri di sana, termasuk dua gadis tersebut, tak lagi mengantri untuk mendapatkan air. Setelah mengangkat batu besar tersebut, Nabi Musa alaihissalam berteduh di bawah sebuah pohon besar dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selang beberapa saat setelah Nabi Musa alaihissalam membaca doa tersebut, kemudian beliau didatangi kedua gadis yang mengantri air beberapa waktu lalu. Ternyata kedua gadis tersebut ialah kakak adik putri dari Nabi Syuaib alaihissalam. Dan Nabi Musa alaihissalam diundang untuk makan malam sebagai ungkapan rasa terima kasih. Setelah melalui proses yang panjang, Nabi Syuaib alaihissalam meminta Nabi Musa alaihissalam memilih antara kedua anak gadisnya yang kecil atau yang besar. Nabi Musa alaihissalam kemudian memilih yang kecil di antara kedua kakak beradik anak dari Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian yang kedua yaitu doa Nabi Zakaria. Doa ini dipanjatkan Nabi Zakaria meminta diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau khawatir sepeninggalnya tidak ada yang meneruskan perjuangan dakwahnya, yakni tidak beranak dan tidak ada ahli waris yang akan menduduki jabatan kenabian sesudahnya untuk mengatur manusia. Berikut doa Nabi Zakaria dalam surah Al-Anbiya ayat 89. Wa Zakaria
idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik." Kemudian yang ketiga yaitu doanya para sholihin dalam surah Al-Furqan ayat 74. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Ibnu Abbas mengatakan maksud ayat tersebut yakni mereka yaitu orang yang beriman ingin memperoleh keturunan yang selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah, sehingga hati mereka menjadi sejuk melihat keturunannya dalam keadaan demikian, baik di dunia maupun di akhirat. Mengenai amalan yang setidaknya bisa mempercepat dapat jodoh, kami sarankan pula untuk selalu memperbanyak istighfar atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berdoa agar cepat diberi jodoh yang baik. Di samping itu, berbanyak pula sedekah. Demikian perjumpaan kita hari ini. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan perlindungan dan senantiasa diberikan hidayah dan taufiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.